Dia baru berpisah dariku setelah aku menempuh setengah perjalanan. Masih kata aku Muhammad, dan aku juga pernah melihat seseorang yang bisa dipercaya. Dia berkata, salah seorang istriku meninggal dunia, maka pada suatu malam aku membacakan beberapa ayat Al-Quran, lalu aku menghadiahkan untuknya. Sesudah itu aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohonkan ampun untuknya selain permintaan lainnya. Maka pada hari berikutnya ada seorang wanita yang mengenal istriku berkata kepadaku, tadi malam aku bermimpi melihat ulana, maksudnya mayit tersebut. Dia ada di dalam ruangan yang indah, di rumah yang indah pula. Dia mengeluarkan beberapa lalang dari bawah dipan di rumahnya. Nampan itu dipenuhi botol-botol cahaya. Dia berkata kepadaku, dia adalah hadiah yang dikirim kepadaku oleh ahli rumahku di dunia. Kata Abu Muhammad, hal ini aku dapat kepada siapa pun. Makna dengan hadis ini ada hadis lain yang diriwayatkan ada Anas dalam bab hal-hal yang mengikuti mayat sampai kuburannya. Ada yang mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu untuk si pembaca, sedang si mayit mendapat pahala mendengarkan. Dan oleh karenanya dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala berfirman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. Bukan tidak mungkin pada kemurahan Allah Ta'ala bahwa dia juga memberi kepada mayit pahala membaca dan mendengarkan sekaligus. Dia juga bisa memperoleh pahala baca Al-Quran yang dihadiahkan kepadanya, meskipun dia tidak mendengar. Seperti hanya pahala sedekah, doa dan istighfar berdasarkan dalil-dalil yang atas, dan juga karena Al-Quran itu berisi doa, istighfar, merendah diri kepada Allah dan permohonan kepadanya sepenuh hati, dan bahwa Allah yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah sama seperti membaca Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan Tabaraka wa Ta'ala berfirman, barang siapa sibuk dengan membaca Al-Quran sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku beri dia apa-apa yang telah utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Ada lagi hadisnya? Nabi bersabda, idza mata insan itu apabila seorang itu mati maka terputus ada. Ya, terus sampai titik. Tentang hadis itu hasan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya terus. Jangan terpengaruh oleh saya. Manusia meninggal dunia maka terputus amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Membaca Al-Quran tercakup dalam arti doa, dan membaca Al-Quran juga termasuk sedekah dari anak, sahabat, teman, dan kaum mukminin, sebagaimana yang telah kami terangkan di atas. Ya. Baik, saya mau terangkan. Yang pertama sudah saya sampaikan di awal kajian kita bahwa perihal membaca Al-Quran untuk si mayit ini ulama berbeda. Jadi harus dipahami dulu bahwa perihal membaca Al-Quran untuk si mayit itu ulama beda pendapat. Artinya ulama memang tidak sepakat. Jadi kalau kita bicara fakta fikih, nyatanya memang ulama tidak sependapat. Saya sering contohkan atau pernah saya contohkan misalnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo Bu, monggo. Nah, jadi kalau kita bicara, saya pikir tetangga sini bukan. Jadi kalau kita, saya pikir tetangga sini ada yang minta sumbangan. Jadi kalau ada orang yang saya usaimin, saya pikir tetangga sini mau ngaji, saya pikir. Jadi kalau kita bicara tentang membaca Al-Quran, itu pada prinsipnya adalah satu, saya usaimin ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya kalau ada orang membaca Al-Quran untuk si mayyit? Saya usaimin tanya gitu. Jawaban beliau itu fihi qaulan. Dalam masalah ini ada dua pendapat kata beliau. Walakinna sahih yang fa'. Akan tetapi yang sahih adalah bermanfaat. Jadi perihal membaca Al-Quran untuk si mayyit. Kalau kata Syekh Utsaimin, itu Syekh Utsaimin yang bilang ada dua pendapat kata beliau. Yang sahih adalah bermanfaat. Ini perkataan siapa? Syekh Utsaimin. Nanti bisa dicek dalam Majmu' Fatawa beliau ya. Kalau Anda punya bukunya Majmu' Fatawa beliau. Terus Imam Nawawi ditanya juga, ya Imam, ya Syekh, apa pendapat Anda tentang orang yang membaca Al-Quran untuk si mayyit? Jawaban beliau adalah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i gak bermanfaat. Yang masyhur, yang populer dalam mazhab Syafi'i gak bermanfaat. Tapi yang sahih bermanfaat kata beliau. Itu kata Imam Nawawi. Jadi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bacaan Quran itu memang gak manfaat. Bagi mayyit gak ada manfaatnya. Tapi yang sahih kata Imam Nawawi, yang sahih adalah bermanfaat. Jadi memang saya ulang ya, saya akui ada dua pendapat. Di kalangan para ustadz juga sama, ada dua pendapat. Di kalangan para ulama juga ada dua pendapat. Jadi dalam hal ini kalau nanti Anda ngaji sama ustadz tertentu, sama kiai tertentu, kok mengatakan nggak bermanfaat, nggak sampai, ya jangan marah, karena memang ada pendapat itu. Gitu. Nanti kalau ketemu sama ustadz yang mengatakan oh ini bermanfaat, ya berarti beliau berpendapat yang bermanfaat, dan itu ada dasarnya. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang kita bahas ini At-Tadhkirah termasuk yang berpendapat bermanfaat. Kalau saya sering sampaikan beberapa, oke lah, kalau yang nggak mau baca Quran terus kan alasannya bacakanlah rumahmu Al-Quran, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Itu menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, itu kata mereka. Tapi ada juga yang mengatakan, saya ulang tadi, justru bermanfaat bacaan Quran itu. Dasarnya apa? Salah satunya ini. Salah satu dari dasar kenapa bacaan Quran itu bermanfaat adalah yang pertama dalam sholat jenazah. Ada suratul Fatihah tidak? Itu ada jenazahnya, kita bacakan suratul Fatihah, dan Al-Fatihah bukan dari Al-Quran. Kalau itu nggak bermanfaat, tidak mungkin Nabi mengajarkan. Satu. Yang kedua, bahkan Nabi pernah melangsungkan sholat jenazah itu di atas kuburan. Jadi saat itu Nabi lagi ada majelis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu tukang sapu masjid nggak hadir. Di antara kebiasaan Nabi adalah kalau ada yang nggak hadir, Nabi tanya, ini si fulan kemana kok nggak hadir? Kata Nabi, begitu ditanya kata para sahabat, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa saya nggak diberitahu? Kata Nabi. Ya Anda sedang istirahat ya Rasulullah, sementara yang mati kan cuma tukang sapu. Ya udah kita rawat, kita makamkan aja. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Ditunjukkan di mana kuburannya, dan di atas kuburan itu beliau sholat jenazah. Walaupun ada yang mengatakan itu sebelum turun syariat tentang sholat gaib ya. Tapi terlepas dari sebelum turunnya syariat sholat gaib, tapi nyatanya Nabi memang pernah mengerjakan sholat jenazah itu di atas kuburan. Dan saya mau tanya, dalam sholat jenazah ada Al-Fatihah enggak? Al-Fatihah Quran bukan? Nah, kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Itu dasarnya diantaranya. Terus di sini juga ada, insya Allah di kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga ada. Ibu nanti bisa baca di situ bahwa para sahabat Ansor, bukan Muhajirin, Ansor ya, sahabat Ansor itu kalau ada yang meninggal dunia, itu mereka bergantian membacakan Al-Quran di kuburannya selama 7 hari bergantian. Itu sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu kalau ada yang meninggal dunia dari para kalangan para sahabat atau kaum muslimin, mereka bergantian membacakan Al-Quran di kuburannya selama berapa? 7 hari. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada pesan salah seorang sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi bilang,
nanti kalau saya mati, kalau kalian selesai memakamkan saya, jangan langsung ditinggal saya. Temani saya, kira-kira selama unta disembelih dan dibagikan dagingnya, agar saya merasa tentram dalam menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Kayak semacam jadi supporter lah, jadi pendukung. Jadi kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang ngutip dalam Riyadhus Shalihin, kata Imam Syafi'i, selama menunggu mayit setelah dimakamkan itu, hendaklah dibacakan Al-Quran. Yang ngomong Imam Syafi'i, yang ngutip Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama dalam madhab Syafi'i. Walaupun nanti di bawah ada catatan kaki, kata Syekh Albani, saya tidak mendapat ini sebagai perkataan Imam Syafi'i. Tapi Imam Nawawi ngomong ini pendapat Imam Syafi'i. Ya silakan dipilih saja. Kalau saya sih pilih pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi tadi itu. Jadi saya mau sampaikan gini Bu, maksud saya bahwa masalah ini memang masalah ulama beda pendapat ya. Dalam saya memang ulama apa tadi beda pendapat. Jadi ya kalau beda pendapat tadi ya nggak usah terlalu memaksakan juga ketika kita dilarang atau ketika kita mau melakukannya. Contoh, ini fakta di lapangan Bu. Ada orang meninggal dunia. Pentaziah kan macam-macam pentaziah itu. Ada yang takziah baca Quran di samping mayit. Ada yang mungkin tidak mau baca. Itu kita nggak usah tersinggung. Wah ini datang doang nggak baca Quran, jangan. Mungkin dia pendapatnya memang nggak mau baca Quran. Tapi yang mau baca Quran jangan dimarahi juga karena dia berpegang pada pendapat yang bolehkan baca Quran. Yang saya sayangkan itu Bu, ini terjadi pada mertuanya jamaah saya, orang Bintara sana. Orang Bintara. Di sini nggak ada ya Allah. Begitu mertuanya meninggal dunia, itu kan beberapa pentaziah baca Quran. Ada keluarganya mertuanya, orang Padang, tapi tidak semua orang begini. Ini pas orang Padang ceritanya gitu. Saya orang nggak semua orang Padang begini. Ini ceritanya pas orang Padang ceritanya. Oh marah-marah sama pentaziah. Kok boleh ini bid'ah dilarang. Akhirnya berantem saat mayit masih ada, jenazahnya masih ada. Itu sampai ada jamaah saya orang Villa Jakastia Pondok Timur Mas marah. Setan lo pade. Jenazah masih ada, berantem lo pade. Itu. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya maaf ya, di antara ibu-ibu termasuk yang nggak mau dibacakan Quran jenazahnya, mending tulis wasiat. Itu ada Ustadz senior saya, beliau sudah meninggal ya, namanya Ustadz Tarmizi Firdaus, rahimahullah rahmatan wasiatan. Saya termasuk menghormati beliau karena akhlaknya tinggi beliau. Beliau nulis di figura, taruh depan kamarnya. Beliau nulis itu kira-kira 3 tahun sebelum meninggal. Nulis, mohon nanti kalau saya meninggal dunia tidak dibacakan Al-Quran pada jenazah saya. Tidak apa-apa. Akhirnya kan pentaziah tahu, oh beliau nggak mau dibacakan Quran. Yang biasa dibaca, didoakan saja. Karena apa? Karena beliau sudah nulis wasiat. Nah, jadi kalau misalnya maaf jenengan termasuk yang nggak mau dibacakan Quran, mending tulis wasiat. Nanti tempel tuh di depan rumah. Mohon tidak baca Quran untuk jenazah kami. Ya, sehingga kemudian nggak usah orang yang takziah paham. Jadi nggak usah berantem gitu maksud saya. Ya, tapi bagi anda yang mau dibacakan Quran, ya udah nggak usah tulis, biar aja takziah terserah mau baca Quran atau tidak terserah. Nah, yang terakhir ini dikutip yang dibaca oleh Ibu Mustariah tadi, Mustariah ya, pokoknya pembeli Mustariah. Iya. Tapi jangan suka belanja emang. Namanya kan Bu Mustariah. Kalau lihat ibu ini langsung ingat pengantin pokoknya. Ibu rias pengantin dapat tendanya Pak lengkapnya. Oh, wedding organizer, masya Allah. WO berarti ya. IG-nya bagus-bagus itu pokoknya. Kalau yang mau mantu Bardina. Amin insyaallah. Nah, lanjut. Semoga segera amin insyaallah. Segera punya cucu amin. Ya kan kita doakan. Lanjut ya. Jadi singkat kata singkat cerita. Sampai mana tadi Bu? Oh iya tadi. Abdullah bin Umar tadi itu bilang sama keluarganya lah. Tolong nanti kalau saya mati bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Biasanya kalau teman-teman itu bacanya ya ayat 1 sampai 5. Terus nanti ayat kursi tengahnya dibaca juga biasanya. Terus sama akhir 284 itu. 284 sampai 286 itu biasanya. Itu dibaca. Nah, itu Abdullah bin Umar. Karena kita tahu dalam riwayat itu kan ceritanya riwayat lengkap tadi nggak lengkap ya. Riwayat lengkapnya
Itu kan Imam Ahmad lewat di sebuah pekuburan ceritanya. Ada seorang yang sedang baca Al-Quran di kuburan itu. Kata Imam Ahmad bilang kepada muridnya, Cung, bilang kalau bahasa dia itu nggak ada Cungnya, itu bahasa kita modifikasi. Cung, kamu bilang sama orang yang baca Quran itu, nggak boleh baca Quran di kuburan, bid'ah kata beliau. Itu Imam Ahmad yang ngomong. Siapa Imam Ahmad ini? Gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, sampaikan ke pembaca Quran itu, nggak boleh baca Quran di kuburan. Itu bid'ah kata beliau. Imam Ahmad ini terkenal sebagai imamul hadis, imamnya ahli hadis. Beliau itu hafal 1 juta hadis. Hafal berapa? 1 juta hadis. Imam Ahmad, muridnya Imam Bukhari hafal 300.000 hadis. Beliau hafalnya berapa? 1 juta hadis. Gurunya Imam Syafi'i 600.000 hadis. Gurunya. Jadi Imam Ahmad memang top dalam masalah hadis. Beliau hafal 1 juta. Makanya gelarnya Imamul Hadis. Ya, Imamul Hadis. Imam di bidang ilmu hadis itu Imam Ahmad. Kalau usul fikih itu jagonya Imam Syafi'i itu. Kalau dalam hal fikih itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Tapi apa Imam Hanafi? Itu Imam Malik debat sama Imam Hanafi sampai keluar keringat. Saya belum pernah melihat ada orang yang ahli di bidang fikih selain dari Imam Hanafi. Wah, sambil usap keringatnya debat sama Imam Hanafi. Imam Hanafi debat sama Imam Malik, ngusap keringat juga. Saya belum pernah tahu ada orang yang ahli di bidang hadis melebihi Imam Malik. Yang satu jago hadis, satu jago fikih. Ulama dulu itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kata Imam Ahmad bilang sama orang itu tidak boleh baca Quran di kuburan, itu bid'ah, tidak boleh. Terus saat itu Imam Ahmad kan bareng sama temannya, sama-sama ulama kan, sama-sama ulama. Namanya ulama itu kan mungkin ada yang walaupun sudah hafal 1 juta hadis kan ada yang kelewat kan. Diingetin tuh sama temannya, sama-sama ulama. Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir? Mubasyir hadisnya sahih. Saya ambil hadisnya. Hadisnya sahih, saya ambil katanya. Ketahuilah oleh Anda bahwa mubasyir mengutip satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau menjelang wafatnya berwasiat agar dibacakan Al-Quran permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Kata Imam Ahmad sama muridnya, "Cung, balik lagi ke kuburan. Bilang sama orang itu bahwa baca Quran itu nggak bid'ah." Itu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu awalnya pendapatnya mengatakan bahwa bid'ah, tapi akhirnya beliau berpendapat tidak bid'ah. Ini pendapatnya. Ya, jadi ya saya ulang, ini kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Jadi ini kembali pada kitanya yang pilih yang mana gitu aja ya. Jadi ini harus diakui bahwa ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu intinya satu, Bu. Masalah khilafiyah itu intinya satu, apa itu? Nah, ini satu, yaitu sudah selesai dibahas dari generasi sahabat, tabi'in hingga tabi'ut tabi'in. Sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Itu namanya ya, jadi sudah selesai dibahas hasilnya nggak selesai. Itu namanya khilafiyah. Nah, itu kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan tidak mau minum air dingin. Barusan saya makan sate kambing. Jadi saya nggak berani dingin. Tapi tidak apa-apa, saya bawa, nanti saya bawa ya. Iya. Iya, tidak apa-apa. Nanti saya sendiri, tidak apa-apa. Tidak, saya belum haus nanti. Jadi saya sebenarnya senang air dingin. Cuman karena saya baru makan sate kambing barusan. Makanya agak terlambat dikit. Itu pasti ini di Bangkura. Gimana yang enak? Enggak. Maharum. Atur nuhun. Saya kalau habis makan lemak-lemak itu minum dingin enggak berani. Iya, nanti Ramadan kurus lagi biasanya. Atau umrah, kalau umrah kurus lagi atau haji. Balik lagi. Jadi saya ulang Bu ya. Jadi itu rumus dasar ya. Jadi kalau sudah babnya khilafiyah itu nggak bisa kita paksakan. Ya, jadi dan ibu-ibu harus berlapang dada menerima kenyataan. Misalnya kita punya saudara, kok nggak mau baca Quran, nggak usah dipaksa. Jadi nggak usah dipaksa orang harus sama dengan kita. Sebagaimana kita boleh meyakini apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, maka mengapakah orang lain tidak boleh meyakini apa yang dia yakini? Ya sudah, biarkan saja mereka dalam keyakinannya masing-masing. Yang penting tidak menyimpang. Nah, kalau menyimpang itu baru kita ingatkan. Itu lain bab. Misalnya dia berpendapat sholat itu nggak penting, yang penting kan feelingnya itu. Ya itu udah menyimpang. Yang begitu ingatkan. Itu pasti salah. Ya ngawur itu namanya.
Karena saya dengar-dengar udah tahu betul apa enggak ini kalau di kampus-kampus. Ada. Iya ada gitu ya. Yang penting Iya. ya udah sedap dulu kalau lapar. Enggak usah makan, ya aja makan kenyang. Kesel. Mas ada seorang dokter, dia sholat, katanya ada orang nyoto, sudah dokter masih sholat, gimana? Iya bener ada ya, ada yang ngomong gitu, ada. Iya, jadi seperti itu. Ya itu dapatnya nggak benar. Ya. Ada orang kok berpendapat bahwa puasa Ramadan itu nggak wajib, misalnya itu pasti nggak benar. Ya jadi kalau ada orang jadi yang begitu tapi kalau perkara-perkara yang khilafiyah yang tidak prinsip itu kita nggak usah berkeras-keras. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi menarik lagi pembahasan yang berikutnya tadi itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini ya. Hadisnya hadis hasan gharib. Walaupun di catatan kaki dinyatakan dhaif ya, tapi ini sebenarnya hadisnya hasan gharib. Dikatakan man syaghalahu qiraatul Quran an mas'alati a'taitu afdala ma u'tiyasailin ma'utisailin mohon maaf. Man siapapun syaghalahu yang menyibukkannya apa qiraatul Quran, bacaan Quran. Jadi siapa orang yang sibuk dengan bacaan Quran sampai an mas'alati tidak sempat berdoa minta kepadaku. Jadi saking sibuknya baca Quran sampai enggak sempat berdoa. Maka kata Allah, a'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Sesuatu yang lebih utama daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Ibu tahu nggak kalau pada saat kita tahajud satu amalan utama itu apa? Membaca Al-Qur'an. Ini andaikan loh ya Ibu, sholat tahajud bingung mau berdoa apa. Ya udah saya tak baca Quran aja lah. Itu pilihan yang tepat, tidak ada masalah. Berdoa boleh, baca Quran juga lebih bagus. Nah, pada saat ibu berdoa itu, kata Allah, bahkan akan aku beri dia sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang telah meminta. Jadi kita minta bagus, kalau kita nggak minta asalkan baca Quran loh ya, itu justru kita akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang orang-orang memintanya. Maka sibukkan aja dengan bacaan Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi bacaan Al-Quran itu bagian dari apa? Doa. Terus tadi dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Ini riwayat Muslim. Hadis nomor 1631, Abu Dawud hadis nomor 2880, Ahmad hadis nomor 3000, hadis riwayat Ahmad ini berjilid kalau ini ya, enggak pakai nomor. Jadi ada nomornya cuma nyebut nomornya susah ya karena berjilid-jilid. Hadis riwayat Ahmad itu 27.000 hadisnya, agak tebal. Disebutkan dalam hadis ini bahwa idamata ibnu Adam, idamatal insan, ada versi yang ibnu Adam ya. Apabila manusia itu mati meninggal dunia, inqata amalu ila min salasin, maka akan terputus amalnya kecuali 3. Apa 3 itu? Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang mau mendoakan, anak soleh yang mau mendoakan. Yang pertama adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nah, jadi gini Bu ya. Kan sekarang ini alhamdulillah kita masih hidup nih, Masya Allah. Kita ini jangan berpikir begini ya. Ya biar nanti anak saya aja lah yang bersedekah. Yang sekarang nanti aja lah, biar anak saya nanti yang bersedekah. Dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jangan nganterin anak. Belum tentu anak kita punya kesadaran. Belum tentu anak kita punya kesadaran. Jadi kita sekarang masih hidup. Kita punya apa? Ya silakan pandai-pandai berinvestasi yang pahalanya terus mengalir. Untuk masjid, musola, pendidikan, perekonomian misalnya. Yang sekiranya pahalanya terus mengalir. Atau yang paling mudah kalau ibu mau nanam pohon. Itu kalau ada sebagian ulama kita mengatakan ringankan akhiratmu dengan menanam pohon. Kenapa? Karena dengan kita menanam pohon berarti kita telah bersedekah oksigen tiap hari. Oh, bayangkan kemarin ada program Kemang Pratama menanam. Ya, salah satunya samping pohon-pohon yang besar sama pohon yang akarnya panjang itu apa Bu? Akar wangi. Apa namanya nama biologinya itu? Ya itulah pokoknya. Yang akarnya sampai 3 meter itu. Ya itu kalau kita nanam pohon, itu kita sama dengan bersedekah oksigen tiap hari. Ditambah kita sadari itu tiap hari kita dapat pahala. Bahkan dalam sebuah
riset yang saya baca, pernah saya baca, saya bukan peneliti ya, saya baca hasil penelitiannya itu mengatakan satu pohon yang besar tentunya ya, itu produksi oksigennya cukup untuk bernafas 2 orang. Satu pohon itu cukup buat daun kali, Ustaz. apa? Satu daun. Satu daun ya? Saya nggak tahu juga deh. Yang saya baca, yang saya ketahui saat itu satu pohon. Nggak tahu kalau ternyata per daun, satu daunnya ya. Satu daun. Masya Allah, luar biasa itu. Produksi oksigennya cukup buat bernafas 2 orang katanya. Oh, itu malah satu daun malah. Wes, pokoknya nanam pohon ya, itu contoh kecil aja maksud saya. Kalau kita mau dalam skala yang besar ya silahkan. Nanti di dalam bentuk masjid, musola, pesantren, pendidikan, ekonomi, pertumbuhan ekonomi macam-macam lah. Dan itu silahkan mumpung masih hidup. Jangan ngandelin anak karena tidak semua anak punya kesadaran untuk itu. Sekarang mungkin anak kita soleh, salah cari istri udah wassalam itu, atau salah pilih suami, naudzubillah min syarri dzalik. Tentu saya doakan ya semoga anak-anak kita Allah anugerahi pasangan-pasangan yang solih dan atau yang solihah, amin Allah. Sehingga anak kita juga menjadi anak-anak yang solih dan atau solihah qurratu ayun, amin Allahumma amin insyaallah. Lanjut ya, nah ini diantaranya. Terus kemudian yang kedua tadi dikatakan terkait ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama sih memang terutama. Kalau bukan ilmu agama tidak apa-apa, yang penting bermanfaat. Misalnya, ibu punya resep memasak dari keluarga turun temurun. Nah, punya resep apa? Memasak. Ya. Ini terlepas dari kepentingan ekonomi ya. Misalnya, ibu sekali waktu ngasih ilmu lah pada seseorang yang semoga bermanfaat ilmu itu. Ternyata ilmu itu bermanfaat bagi keluarga itu dan menjadi lahan usaha baru ya, sehingga kemudian dia mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia. Itu juga kita dapat poin kebaikan. Ya, misalnya kan ada orang pintar bikin jamu, misalnya ini kan lagi musim corona ini. Naudzubillah min syarri dzalik. Orang pada nyimpan jamu. Anda bisa bikin jamu. Kan ada jamu yang standar. Tapi ada jamu khusus itu yang rasanya itu kayaknya gimana gitu. Ternyata itu ada rahasianya. Dan itu Anda merahasiakannya nggak ada masalah untuk masalah duniawi, nggak ada masalah. Tapi kalau sekali waktu Anda mengajarkannya kepada orang lain, agar orang lain bisa bikin jamu seperti Anda yang ada rahasianya itu, yang ada pedes-pedesnya gimana gitu, misalnya gitu, ini misalnya. Maka itu pahala tersendiri itu ketika Anda berikan ilmu itu kepada orang lain. Anda merahasiakannya nggak apa-apa, itu masalah duniawi nggak apa-apa dirahasiakan. Kalau masalah akhirat nggak boleh dirahasiakan. Kalau masalah duniawi silakan aja. Tapi kalau Anda mengajarkan, ya tadi anak-anak yang bisa dirahasiakan. Tapi kalau Anda mengajarkan tidak ada masalah. Dan itu dapat pahala tetap. Kenapa? Karena orang itu mendapatkan manfaat dari bocoran ilmu Anda. Itu seperti ya, sambil diwanti-wanti. Jangan sembarang ke orang membocorkannya ya. Silakan nanti kalau bermanfaat ya. Tapi saya punya jamaah orang Jatiunggul. Beliau itu seorang pengusaha yang menurut saya lumayan sukses lah, bahkan mungkin sangat sukses. Beliau itu sering membocorkan rahasia dapur perusahaannya. Ditegur sama teman-teman pengusahanya. Kamu itu kok nggak takut bocorin usaha kamu? Kata dia gini, rezeki dari Allah nggak akan ketukar, tenang aja. Ya, tapi memang betul nyatanya tetap kaya itu dengan izin Allah. Jadi rahasia perusahaan itu berarti ya. Kayak kalau mau bikin ini belanjanya di mana, besi yang murah itu, channel itu diberitahu semua gitu. Karena beliau itu di bidang besi ya pokoknya. Iya, ya pokoknya bidang gitu ya. Kontraktor atau apa saya nggak paham itu. Pokoknya bidang besi-besi itu lah. Jadi beliau tahu channel-channel besi yang murah, bagus, di mana orang pengusaha. Itu disampaikan semuanya. Itu yang katanya meninggal tadi ya. Yang katanya mau dimakamkan di Padang Sumatera, Batu Raja. Batu Raja itu mana? Batu Raja Palembang. Itu Batu Raja, di Batu Raja. Mau dimakamkan di Batu Raja. Disolatkan di sini nanti setelah asar katanya. Berarti ini jenazahnya baru datang ya, berarti jenazahnya ya. Usia 60 tahun. Oh, mau berangkat sekarang? Oh, tadi saya sholat di situ, ada pengumuman gitu soalnya. Iya. Ya, di KM Anur ya yang Baik, kita teruskan lagi ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ilmu itu kalau kita sebarkan sehingga menjadi manfaat bagi orang lain, terutama ilmu agama, itu kita akan dapat bagian pahalanya. Apalagi kalau misalnya, termasuk juga dalam hal ini adalah ilmu-ilmu di luar ilmu agama, asal membawa manfaat, apalagi membawa dampak keuntungan ekonomi yang membaikkan banyak orang misalnya, untuk dunia akhiratnya kita akan dapat bagian pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga di situ kata tadi tentang waladun salihun yad'ulah. Saya sering sampaikan ya, Nabi pakai kata walad.
Walad itu artinya anak, bisa anak kandung, bisa anak orang. Jadi ini sering karena sering orang nanya ke saya, ini anak saya Ustadz meninggal dunia, sementara dia belum punya anak. Itu Burita itu. Burita Agus di sini Pak Agus itu kan anaknya yang dokter itu kan yang dulu yang pertama anak laki-lakinya itu kan meninggal dunia Bu, sementara kan belum menikah, otomatis belum punya anak. Nah itu beliau cerita sama saya gimana itu Ustadz. Ya saya bilang tadi bahwa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi menggunakan redaksi kata walad. Walad itu bisa anak orang, bisa anak sendiri. Jadi bagi yang nggak punya anak jangan berkecil hati, miliki anak asuh. Anak asuh itu anak yang kita didik, kita ajari, kita asuh lah. Ya itu walaupun bukan anak kandung, asal seiman doanya sampai. Wa waladun sholihun yad'u. Itu tahu Christine Hakim yang artis itu. Itu pernah diwawancarai di TV. Tidak tahu itu agamanya apa Christine Hakim? Tidak tahu ya wes. Apa agamanya? Tidak tahu. Oh iya. Oh, tapi dianya Islam dia. Ya pokoknya dia, saya nggak tahu ya agamanya apa ya. Pokoknya dia pernah diwawancara di TV itu. Dia bilang, saya bersyukur tidak punya anak, kata dia bilang gitu. Gara-gara saya nggak punya anak saya jadi banyak, kata dia. Kan anaknya banyak di mana, anak asuhnya maksudnya. Itu asal seiman ya sampai doanya asal seiman sampai. Itu jadi udah harus anak kandung. Jadi kalau di antara jenengan dikasih anak, misalnya kalau diamanai anak cuma satu misalnya, kan kadang kalau anak satu ngantuan pisan. Anak satu ngantuan pisan. Ini misalnya. Ini nasib. Nah, maka perbanyak anak-anak asuh. Ya mungkin anak yatim siapa atau santri siapa. Jadi orang tua asuh lah. Itu doa mereka untuk kita sampai. Jadi doa mereka untuk kita sampai. Itu seperti itu. Asal seiman sampai, jangan khawatir. Sering juga orang nanya gini ke saya, Ustadz itu kan kalau anaknya soleh, bagaimana kalau anaknya nggak soleh? Saya jawab begini, paling tidak saat dia mendoakan orang tuanya, saat itu dia sedang soleh. Iya, paling tidak pada saat dia sedang mendoakan anaknya, orang tuanya, saat itu dia sedang soleh. Nah, jadi ya soleh itu fluktuatif. Jadi ada fluktuasi soleh itu, ada soleh kadang soleh kadang enggak, itu biasa itu. Tapi yang pasti adalah yang penting iman jangan sampai keluar masuk. Kalau naik turun itu wajar, yang nggak wajar itu kalau keluar masuk. Itu sebut naudzubillah min syarri dzalik. Itu akhir zaman yang kata Nabi. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Oke, lanjut silakan. Monggo siapa? Bila ada yang berkata, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Ini benar bahwa amal seseorang tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka katakan kepadanya, ayat ini diperselisihkan oleh para ahli takwil mengenai takwilnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini mansuk dengan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan diikuti anak cucu mereka dalam keimanan, kami gabungkan anak cucu mereka dengan mereka. Di sini Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia akan memasukkan anak kecil pada hari kiamat ke dalam timbangan ayahnya, dan Allah memberikan syafaat kepada ayah untuk anak dan anak untuk ayahnya. Dan hal ini dipertegas lagi oleh firman-Nya pada ayat lain tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. An-Nisa 11. Berbeda lagi pendapat Arabi bin Anas yang mengatakan bahwa firman-Nya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. An-Najm 39. Yang dimaksud ialah orang kafir, adapun
dilarang terdapat di atas, dan memberi kesaksian bahwa pahala amal soleh orang lain bisa sampai kepada sesama orang muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim umpamanya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meninggal dunia sedang dia mempunyai kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang berhaji untuk orang lain sebelum berhaji untuk dirinya sendiri. Berhajilah kamu untuk dirimu, barulah kamu berhaji untuk sah di rumah. Sabrama, subro. Iya, terserah itu subroma. Oke, baik cukup. Ada dalam Al-Quran di surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39 Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seorang itu tidak mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Ayat ini ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Yang pertama, Ibn Abbas. Ibn Abbas ini gelarnya Turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu kalau bahasa kita bilangnya Quran berjalan. Dan kemampuan beliau dalam memahami Quran itu diakui dalil. Itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berkata Ibn Abbas tidak main-main perkataan. Kata Ibn Abbas begini. Ayat tentang wa laisa lil insani illa ma sa'a itu sudah mansukh. Mansukh itu dihapus. Dihapus oleh ayat yang berbunyi di surah At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21 yang berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi dan orang-orang yang beriman itu dan ada orang-orang yang beriman dan yang diikutkan dan wattaba'athum dan yang mengikuti mereka dari kalangan keturunan mereka dengan dasar iman akan kami pertemukan mereka dengan keturunannya atau mereka dengan orang tuanya dan begitu seterusnya itu. Kurang lebih begitu maknanya itu. Jadi saya maksudkan gini, dalam ayat ini maksudnya kata Imam Al-Qurtubi, nanti seorang anak itu ada dalam timbangan ayahnya. Berarti gini, ini contoh ya, ini contoh. Ini kan ayah ibunya Bu Ardina, Allah yarhamhumah kan sudah meninggal dunia. Bapak siapa pertama Bu? Bapak siapa namanya? Bapak Arifin Jemaher, kalau ibu namanya? Hasnani. Kan beliau Allah yarhamhumah sudah meninggal dunia. Sekarang kita ngadakan kajian di sini nih. Nah, atas prakarsa atau atas ide atas gagasan Bu Arlina. Tapi yang beli rumah Pak Hartoyo. Jadi ini misalnya. Ini misalnya. Ya ini orang tuanya Pak Hartoyo, orang tuanya Bu Arlina, semua dapat bagian pahala beliau berdua. Jadi beliau berdua dapat pahala insya Allah. Nah ini beliau berdua juga ini ya, orang tua beliau semua, orang tua Bu Arlina maupun mertuanya itu semua dapat bagian pahala karena amalan anak-anaknya. Kalau bahasanya Imam Nawawi, anak itu semua kebaikannya orang tua otomatis dapat. Kenapa? Karena kalau bahasa Siti Aisyah radhiyallahu anha, anak itu hasil usaha orang tua. Dan di ayat ini Allah menggunakan dari kata dzurriyyah. Dzurriyyah itu maksudnya sampai anak turun. Jadi nanti tidak hanya Bu Arlina, di bawah Bu Arlina nanti ya dua putra beliau ini kalau berbuat baik, ini mbahnya dapat juga. Tidak hanya Bu Arlina, tapi mbahnya dapat juga. Nanti Bu Arlina punya cucunya berbuat baik, tidak hanya Randy sama anak ibu yang pertama siapa namanya? Dani yang dapat pahala. Bu Arlina dapat, ini neneknya juga dapat, buyutnya juga dapat. Nanti Bu Arlina punya cicit, wah panjang banget umurnya, amin insyaallah. Setelah afiat panjang umur yang barakah. Amin insyaallah. Sampai nututi cicitnya berbuat baik juga. Ini semua dapat terus. Sampai kapan? Sampai awal Islam dulu itu. Kalau memang ada lagi di atasnya yang seiman terus sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu dzurriyyah namanya. Nah, jadi itu dalil, memahami dalil ini ternyata mansukh, dihapus dengan ayat tadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Itu maknanya begitu. Berarti amalan anak-anak kayak ibu ini ngaji semua. Bu Surya ngaji, Bu Omi ya, Bu Foni ngaji, Bu satunya
Nel. Wah, sudah lama nggak muncul di IG, jadi nggak apa lagi. Bu Nelyawati ya. Iya Nelyawati. Terus Bu Yati, Putari, Bu Yuni, lupa lagi. Udah, Umay. Kalau di IG namanya apa? Umay. Aris. Oh, ya. Oh, itu siapa nama siapa itu? Itu anak keponakan. Oh, pakai nama keponakan itu? Hah? Iya, pakai nama keponakan. Anak keponakan. Iya, Oh, ada sejarah nanti panjang. Ya. panjang. Bu Mustaria, Bu Sur, ini semua ini punya kalau ini semua kebaikan kita kalau saya ngajar ini orang tua kita otomatis dapat. Gak cuma orang tua kita, kakek kita, buyut kita, asal seiman semuanya dapat. Terus muncul pertanyaan ini. Kalau kita berbuat jahat gimana? Kalau kata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi yang bilang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau mengatakan kalau anaknya berbuat jahat tidak otomatis orang tuanya dapat. Jadi kalau anak kita berbuat baik, kita dapat kebaikan otomatis. Tapi kalau anak kita berbuat yang nggak baik, tidak otomatis kita dapat kejahatannya. Kenapa? Imam Nawawi jawaban sederhana saja. Karena tidak ada satupun orang tua itu meniatkan anaknya jadi nggak baik. Nah, jadi makanya untuk ketidakbaikannya berarti kan di luar niat orang tua itu. Sementara kalau kebaikannya pasti semua orang tua pengen anaknya jadi baik. Nah, niat itu kan kalau kata Imam Nawawi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu di hadis sahih muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena niatnya anak itu jadi anak baik, maka kemudian kita hanya dapat kebaikannya. Ya hanya orang tua yang sedeng aja yang pengen anaknya jahat itu. Ya seperti itu. Maka kemudian ketika anaknya berbuat yang nggak baik, maka orang tua nggak dapat bagian dosanya. Ya kecuali saya ulang tadi, orang tuanya memang mengkader anaknya jadi orang yang nggak baik. Ya mohon maaf ya, naudzubillah dari fakta di lapangan ada sebagian orang tua yang mengkader anaknya jadi nggak baik. Saya terus terang secara pribadi, tentu saya merasa prihatin tetap dan saya doakan semoga kenapa ada apa? Oh, saya ulang ya, saya termasuk prihatin walaupun saya juga kadang kasihan. Kenapa? Ada beberapa orang itu yang kadang mohon maaf ya, mengkader anaknya itu jadi pengemis. Mengkader anaknya itu jadi pengamen. Terlepas dari bahwa saya prihatin dengan keadaan ekonomi mereka, tapi terlepas dari itu melatih mereka menjadi pengemis, melatih mereka menjadi pengamen dan seterusnya. Itu kan sama dengan mohon maaf ya, mendidik yang tidak baik, mencontohkan sesuatu yang tidak baik pada anak. Dan itu kalau sampai itu terus berlanjut orang tua dapat bagian dosanya. A'udzubillah min dzalik. Nah, jadi saya ulang ya, kalau keburukan anak itu tidak otomatis dapat. Itu diantara hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan anak tadi, terkait dengan anak. Terus kemudian tadi dikatakan juga oleh Ar-Rabi bin Anas ketika rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau ketika memahami ayat di surah An-Najm ayat 39 tadi dikatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Apa kata beliau? Yakni al-kafir. Jadi tidaklah mendapatkan dan tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Kalau kata Rabi bin Anas, beliau mengatakan itu hanya berlaku untuk orang kafir. Kalau orang Islam enggak, orang beriman enggak. Orang beriman itu bisa mendapatkan apa yang tidak dia usahakan. Contoh. Ini contoh. Hadisnya Bukhari. Barang siapa yang biasa berbuat baik, kemudian suatu saat dia terhalang dari berbuat baik itu entah karena sakit atau karena safar atau karena meninggal dunia. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat. Ini kan kita biasa taklim nih misalnya. Oh, Selasa kemarin Kamis kemarin kita libur tuh. Yang kedua karena Kamis keempat ya. Kita libur karena pertama kedua Pak. Ya, keempat ya. Iya keempat ya. Oh ya, karena sebagian kan kena banjir misalnya. Itu walaupun kita libur kemarin, insya Allah kita tetap dapat pahala. Ya, kenapa? Karena tadi hadis Bukhari. Ya, kebiasaan. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya kebiasaan yang baik, maka insya Allah kita akan dapat pahala yang serupa walaupun kita sudah tidak mengerjakannya entah karena sakit atau karena safar atau karena bahkan meninggal dunia misalnya. Itu hadisnya Bukhari di antaranya. Makanya kata beliau
Ini ayat berlaku hanya untuk orang kafir. Kalau orang kafir selesai aja mereka. Nah, kan puncak balasannya ketika menjelang matinya itu kan, puncak balasannya karena di akhir dia tidak akan dibalas lagi. Ya saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo silakan kalau ada. Kalau ada monggo silakan. Ada enggak? Jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas tuh sekarang. Oh, alhamdulillah. Monggo Bu. Kemarin tuh saya harus keluarga. Om saya ngomong begini ke sepupunya, wong kamu nggak pakai kerudung aja gimana mau doanya didengar sama Allah itu gimana ya Ustaz? Dia bilang gini, dia nggak sehat, saya diem aja Ustaz. Sudah? Udah itu aja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain dari Makanya saya juga Iya. nggak mau ngomong Ustaz. Ya, saya hanya bisa berkata begini. Oke lah, mungkin tidak menutup aurat itu sebuah perbuatan dosa. Saya ulang ya, tidak menutup aurat itu perbuatan dosa. Oke lah, itu perbuatan dosa. Tapi apakah terus dengan serta-merta berbanding lurus dengan perbuatan dosa itu, lantas doanya tidak didengar? Itu wallahu a'lam bishawab ya. Terlepas dari itu wallahu a'lam bishawab. Karena yang pasti begini Bu. Nah, ini yang pasti ini. Paling enggak saat berdoa itu dia nutup aurat. bukan asal. Paling enggak itu. Paling tidak itu. Ya itu aja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Iya saya juga diem aja Ustaz. Nggak bisa jawab. Keterkaitan dengan pertanyaannya Mbak Nelly, kemarin dan kemarinnya itu Shihab. Itu ada fotonya Najwa Shihab, Shihab ya, Siap. Najwa Shihab, Alwi Shihab dan ayahnya itu siapa? Quraish Shihab. Beliau selfie itu bertiga di belakangnya ini, sebelah kanan itu Alwi, sebelah kirinya ayahnya. Lantas ada tagline-nya mengatakan begini, ini gambaran keluarga Arab modern. Najwa tentunya tidak berhijab ya, tidak. Ini gambaran, tagline-nya gini, ini gambaran keluarga Arab modern yang tidak terkungkung oleh budaya Arab. Terus berpakaian nasional, tidak terhubung dengan budaya Arab, gitu seperti itu kayak gitu. Itu saya pikir kok bisa orang yang rusak orang-orang begini ya, saya pikir kan keterkaitan juga dengan Ya saya bilang tadi, saya ulang ya. Enggak dong. Enggak apa-apa. Dia tahu yang ngomongin dokter. Enggak, saya cuma ngomong gini aja saya. Mas saya nggak bisa jawab tadi. Saya cuma bisa berkata begini. Oke lah, memang tidak menutup aurat itu perbuatan dosa. Tapi apakah kemudian berbanding lurus dengan perbuatan dosa tidak menutup aurat itu? Saya ulang, perbuatan dosa tidak menutup aurat itu, apakah lantas juga berarti doa itu tidak dikabulkan? Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa selain dari oke lah, ya harus diakui saja bahwa tidak menutup aurat itu ya perbuatan dosa, harus diakui itu satu. Kemudian yang kedua, ya berdoa tetap berdoa saja. Mudah-mudahan saat berdoa itu dikabulkan karena paling nggak saat dia berdoa itu dia sedang menutup aurat. Paling tidak itu satu. Nah, mengenai statement yang Bu Arlina sampaikan tadi terkait dengan perbuatan tiga tokoh tadi itu, ya wallahu a'lam bishawab. Satu sisi yang kita miris ya antaranya adalah itu. Bahkan banyak beberapa tokoh yang pada prinsipnya beliau pengagum tokoh tersebut. Jadi, tapi kemudian menjadi dalam tanda kutip ya, untuk satu pendapat yang ini mah agak kecewa bukan apa-apa. Karena begini, ini contoh ya, ada seorang mungkin Anda pernah dengar nama tokoh itu, Dr. Adian Husaini itu. Iya. Ya, beliau cerita kan dalam satu sesi penjelasan tentang masalah tokoh tersebut, beliau mengatakan sebenarnya beliau ini, sang tokoh ini, Bapak Quraish Shihab itu pernah diundang dalam sebuah seminar. Didatangkan seorang tokoh fikih wanita, saya lupa namanya, siapa saat itu, dokter siapa, diundang juga. Saat itu beliau mengatakan, menyayangkan pendapat Bapak Quraish Shihab dalam hal ini, mengatakan sayangnya beliau dalam hal ini tidak mentarjih pendapat-pendapat. Jadi bagus, Quraish Shihab itu bagus menurut sang dokter ini karena menyampaikan beberapa pendapat. Cuman sayangnya dalam hal ini beliau tidak mentarjih satu. Kalau Pak Adian Husain sendiri mengatakan begini, sebenarnya Pak Quraish Shihab itu orang yang sangat kritis terhadap pemikiran liberal sebenarnya. Itu kalau kata Pak Adian Husaini. Cuman dalam hal ini saya nggak habis pikir kenapa beliau justru terpengaruh oleh pemikiran Islam liberal dari Mesir. Jadi dalam hal jilbab ini kalau kata Pak Adian Husaini,
ini ada pemikiran tokoh Muslim liberal di Mesir yang punya pemikiran seperti yang Pak Qureshi sampaikan, dan dalam hal ini beliau terpengaruh. Padahal kalau kata Pak Adin Husaini, Pak Qureshi itu sebenarnya orang yang sangat kritis terhadap pemikiran liberal, Islam liberal sebenarnya. Tapi ya kenapa ini kok terpengaruh itu kalau kata siapa tadi? Mas Adi. Ya Pak ya, kata Pak Adin Husaini gitu. Yang pernah saya ikuti begitu. Nah kalau saya secara pribadi secara pribadi itu terhadap buku-bukunya Qureshi, saya masih mau membaca. Saya masih ceramah beliau saya masih mau mendengarkan. Tapi saya bersyukur pada Allah karena saya punya perimbangan informasi. Jadi ada beberapa pendapat beliau yang saya tidak sepakat. Mohon maaf ya, seperti misalnya beberapa pandangan beliau tentang Syiah, misalnya saya tidak sependapat. Terus beberapa pandangan beliau tentang ini jilbab, itu saya termasuk yang tidak sepakat. Terlepas ada banyak pemikiran beliau yang saya masih membacanya. Ya, tapi saya ulang, saya bersyukur pada Allah karena saya dengan izin Allah punya perimbangan informasi gitu ya, gitu seperti itu. Ya, gitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Ya, silakan. Itu batasannya sampai umur berapa ya? Kayak ibu saya tuh udah sepuh banget ya, Pak Ustaz. Umur 75, 76. Itu apa masih tetap mukanya dia sekarang tuh gerah, ribet gitu loh, Ustaz, pakai kerudung gitu. Apa terus sebagai muslim tuh nggak ada batasan umur? Kalau udah usia menopause di Al-Quran itu, memang aturan tentang jilbab lebih longgar. Kalau udah menopause. Yang sudah tidak menarik. Iya, sudah tidak menarik tapi kalau menopause masih menarik ya jangan. Anda tidak wajib banget untuk ibu saya yang 75 itu, Ustaz. masih menarik nggak ibu-ibu? Ya sudah kan. Ya aturannya udah lebih longgar. Jadi kalau untuk yang sudah sepuh aturannya lebih longgar. Ukuran sih menopause. Kalau di Quran tuh ukurannya menopause. Makanya gini. Saya ulang ya. Saya ngomong di Quran ya. Kalau di Quran itu memang ukurannya sudah menopause. Nah, tapi nanti kan ada tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan menopause kenapa kok aturan tentang menutup aurat itu lebih longgar? Karena biasanya fisik orang yang udah menopause itu tidak semenarik ketika masih muda. Mungkin karena konteks ya betul tergantung Bang. Nah, maka saya sering sampaikan bagi beberapa bagi beberapa wanita yang masuk usia menopause tapi masih ya apalah gitu. Saya nggak bisa ngomong lah pokoknya gitu. Nah, itu ya berarti kan tapi kan masih menarik semua kan gitu. Saya enggak enak mau ngomong. Maka bagi Anda yang masih menarik tetap harus menutup aurat dengan baik. Bukan apa-apa, takut fitnahnya ya, saya kira itu. Jangan salah loh. Pemangsa mak-mak itu juga banyak, jangan salah. Pemangsa mak-mak itu juga banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira. Iya, monggo Bu Mus. Iya, ya itu saya bilang tadi. Monggo Bu Mustaria. Atau meninggal itu kan puasa 2 hari karena sebenarnya itu udah sakit itu. Sedang kita itu mesti bayar fidyah plus di 2 hari ya? Ya. 2 hari. Kita juga puasanya kita yang jalan itu. Fidyah juga. Ini menarik. Sudah. Nah, baik saya jawab. Saya ngomong fikihnya langsung matangnya nih. Kalau fikih berarti langsung matangnya. Jadi gini, di fikih itu ada aturan begini, Bu. Kalau ada orang meninggal dunia, sementara dia punya hutang puasa Ramadan, pendapat yang pertama pakai hadis di Bukhari, hendaklah walinya berpuasa atas namanya. Walinya itu siapa? Anak laki-lakinya. Kalau nggak ada anak laki-lakinya ya suaminya. Kalau nggak ada suaminya siapa? Ya saudara laki-lakinya. Nah, jadi ya entar dulu, itu idealnya. Kalau kalau kemudian anak laki-lakinya nggak ada, anak perempuan juga nggak ada masalah. Tapi yang paling, saya bilang kan urutannya yang paling harus itu terutama adalah anak laki-lakinya. Terus kalau nggak ada anak laki-lakinya baru saudara laki-lakinya, terus suaminya, pokoknya yang menjadi ahli warisnya. Itu yang, ya kalau nggak ya anak perempuannya tadi itu namanya. Tadi dikatakan di hadis ini isyarat tadi nggak ada masalah walaupun dia anak perempuannya satu. Kemudian yang kedua, ini catatan pentingnya, kata ulama ahli fikih atau hanya membayar fidyah saja. Nah itu dipilih. Silakan mau ganti puasa boleh, mau bayar fidyah saja boleh. Saya untuk ibu saya dulu saya bayar dua-duanya. Jadi fidyahnya saya bayar, saya juga puasa atas nama ibu saya. Sebenarnya ya. Ini kan kebiasaannya kita dengan Betawi ya. Kadang tuh setiap tahun kalau orang tua itu dengan membayar fidyah itu gimana sih?
Saya tidak tahu kalau mengenai bayar fidyahnya ya. Kalau Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi itu di hari wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau memotong kambing. Nabi itu, ibu pernah dibaca sejarah ya. Nabi itu kalau kangen sama Siti Khadijah buat makanan buat Siti Khadijah. Itu setiap tahun terutama motong kambing buat Siti Khadijah. Maksudnya apa? Sedekah atas nama Siti Khadijah. Iya Nabi itu. Nabi itu ada zaman nanya saya, Ustaz, amalan apa yang saya lakukan untuk istri saya sudah meninggal dunia? Amalan khusus. Kalau amalan umum kan jelas doa ya. Kalau amalan khusus apa Ustaz? Saya bilang Nabi itu untuk istrinya. Setiap kali beliau mengingat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi selalu bersedekah atas nama Siti Khadijah. Itu Nabi. Dan sedekahnya makanan kalau Nabi saat itu. Dan setiap tahun di mana Siti Khadijah wafat, Nabi motong kambing. Itu yang saya tahu. Setiap setahun sekali namanya haul. Tapi kalau mengenai fidyah tadi saya tidak tahu. Kalau karena bahasa Nabi bukan fidyah. Bahasanya Nabi itu sedekah, hadiah. Ya ini hadiah buat Khadijah. Ya. Meninggal dia tuh apa namanya wasiat kan. Kalau nanti kalau bapak udah nggak ada kan kita ada Ustaz ada kontrakan gitu yang bisa diambil uangnya setiap tahun. Jadi tolong nanti bapak di sini yang dihaulin ya tiap tahun gitu. Ya, ya tidak ada masalah. Ya, ya hadiah atau sedekah untuk orang tua. Yang puasa atas nama. Berapa hari yang ditinggalkan? Banyak Ibu hari. Ceritanya berapa tahun sakitnya ini? Kalau ibu saya kan cuma 11 hari misalnya. Tadi 2 hari kan cuman kan? Itu tahun terakhir sebelum dia meninggal. Iya, bukan. Iya. Oh, tunggu itu yang lalu-lalu biar berlalu itu. Maksud saya kayak tahun 19 kan dia umpama sakit nggak puasa, terus tahun ini umpama tahun 2000 sakit lagi nggak puasa lagi. Jadi hitungnya yang Ya kalau berat nggak usah puasa deh, bayar fidyah aja. Kalau berat ya. Karena pilihan hukum itu, di fikih itu pilihan hukum, nggak harus. Iya bayar fidyah. Bayar fidyah. Bayar fidyah. Ya atau puasa atas sama orang tuanya. Itu pilihan hukum Bu. Jadi nggak harus salah satunya nggak harus. Tapi pilih salah satunya. Syukur-syukur sanggup dua-duanya. Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah.